Halo, selamat datang di video pembelajaran Matematika Peminatan. Jadi pada video kali ini kita akan membahas beberapa latihan soal yang sering muncul apabila kita mempelajari materi persamaan trigonometri. Untuk soal pertama yang akan kita bahas kali ini adalah tentukan penyelesaian persamaan 2 sin kuadrat X dikurangi sin X dikurangi 1 sama dengan 0 untuk X lebih dari sama dengan 180 derajat dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, bagaimana langkah penyelesaiannya? Mari kita coba bersama-sama. Pertama-tama, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus perhatikan terlebih dahulu bentuk soal yang kita miliki. Ternyata kita di sini ada memiliki bentuk kuadrat. Sementara kalau kita mempelajari persamaan trigonometri, maka kita akan mempunyai 3 buah bentuk. Yang pertama, sin X sama dengan sin A. Kemudian kita juga punya bentuk cos X sama dengan cos A. Dan tan X sama dengan tan A. Nah, karena di sini kita memiliki bentuk kuadrat, maka kita harus mengubah terlebih dahulu soal ini, soal persamaan bentuk kuadrat ini, agar menjadi bentuk umum yang kita miliki. Nah, untuk mengubahnya, 2 sin kuadrat X dikurangi sin X kurang 1 sama dengan 0. Nah, kita harus coba mencari pemfaktoran dari persamaan trigonometri bentuk kuadrat ini. Kira-kira bisakah memfaktorkan bentuk trigonometri ini? Nah, jika bingung, bisa diambil bentuk seperti ini ya. Kita misalkan dulu, sin X itu sebagai A. Maka kita mempunyai bentuk 2A kuadrat dikurangi A kurang 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan memfaktorkan bentuk fungsi kuadrat ini. Nah, tentu kalian masih ingat ya cara pemfaktorannya. Berarti dari sini bentuk pemfaktorannya adalah 2A, di sini A, kemudian min 1 dan plus 1. Nah, berarti kita bisa kembalikan ke bentuk awalnya, di mana A itu adalah sin X. Ya, jadi bentuk pemfaktorannya adalah 2 sin X tambah 1 dan sin X dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita buat pembuat nolnya. 2 sin X tambah 1 sama dengan 0. Maka di sini 2 sin X-nya sama dengan negatif 1. Maka sin X-nya sama dengan min setengah. Nah, ingat kita harus mengubah bentuk soalnya menjadi bentuk umum. Berarti ini harus kita ubah menjadi sin berapa yang nilainya adalah negatif setengah. Nah, kalian tentu bisa menghitungnya ya, atau bisa mencari tahunya bahwa sin yang bernilai min setengah itu adalah sin 210 derajat. Jadi di sini kita mendapatkan bentuk yang pertama, sin X sama dengan sin 210 derajat. Nah, sementara untuk yang satu lagi, kita punya sin X sama dengan 1. Maka, satunya kita harus ubah menjadi sin berapa yang nilainya 1? Nah, sin yang nilainya 1 adalah sin 90 derajat. Inilah bentuk kedua yang kita punya. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk sin X sama dengan sin 210 derajat, maka selanjutnya kita akan masukkan dia ke dalam rumus. Ingat rumus yang pertama yaitu X sama dengan A plus K kali 360 derajat. Nah, dari sini maka A-nya kita ganti menjadi 210 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, ini berarti perhitungan yang pertama nanti kita akan lakukan. Kita simpan dulu. Kemudian kita ingat rumus ini yang kedua.
X sama dengan 180 derajat min A plus K kali 360 derajat. Nah, maka dari sini kita ubah ya, 180 min, nah berarti A-nya ini kita ganti pakai 210 derajat. Berarti 180 derajat min 210 derajat tambah K kali 360 derajat. Maka di sini menjadi min 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Ini berarti perhitungan kedua yang harus kita lakukan. Sementara selanjutnya untuk yang sin X sama dengan sin 90 derajat, maka di sini kita akan ubah X sama dengan A plus K kali 360 derajat, maka jadinya adalah X sama dengan 90 derajat tambah K kali 360 derajat. Nah, ini perhitungan yang ketiga nanti. Kemudian satu lagi berarti kita peroleh X sama dengan 180 derajat min, nah kalau pakai rumus ini ya, berarti min 90 derajat tambah K kali 360 derajat. Dari sini kita peroleh 90 derajat tambah K kali 360 derajat. Nah, kalau kita perhatikan, hasil yang kita dapat ini sama dengan hasil yang tadi kita peroleh, yaitu 90 derajat plus K dikali 360 derajat. Jadi kita cukup membuatnya satu kali saja. Dengan demikian, berarti ada 3 perhitungan yang akan kita lakukan. Oke, untuk perhitungannya, berarti yang pertama kita punya X sama dengan 210 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang ayo kita hitung satu persatu dengan mensubstitusi nilai K-nya. Kita mulai dari K sama dengan 0. Maka X sama dengan 210 derajat tambah 0 kali 360 derajat. Ini hasilnya adalah 210 derajat. Nah, untuk K-nya sama dengan 1, kemudian kita hitung. X sama dengan 210 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Nah, dari sini maka perhitungannya menjadi 570 derajat. Nah, perhatikan kembali tadi di soal, kan kita diberikan nilai X ya. Nilai X-nya itu adalah lebih dari sama dengan 180 derajat, kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, ini kita jadikan sebagai patokan. Maka setelah kita mendapatkan nilai 210 di sini, kita cek apakah 210 ada pada interval. Ya, 210 itu berarti di antara 180 dan 360, maka dia termasuk himpunan penyelesaian. Sementara untuk yang ini 570, tentu nilai dari 570 derajat sudah melebihi 360 derajat. Otomatis ini bukan himpunan penyelesaian. Sehingga dari hitungan yang pertama kita memperoleh X-nya adalah 210 derajat. Nah, untuk selanjutnya, perhitungan yang kedua, tadi kita punya rumus X sama dengan min 30 derajat plus K kali 360 derajat. Kita coba dari K sama dengan 0, maka di sini kita peroleh X sama dengan min 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Maka dari sini kita peroleh nilainya adalah min 30 derajat. Nah, karena intervalnya tadi X-nya adalah 180 sampai dengan 360, maka otomatis negatif 30 derajat ini bukan termasuk himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang kita coba untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan min 30 derajat
tambah 1 kali 360 derajat. Dari sini kita peroleh nilainya adalah 330 derajat. Nah, 330 derajat ini tentu masih berada pada interval nilai X-nya, sehingga ini termasuk himpunan penyelesaian. Dan yang ketiga, kita lakukan perhitungan untuk nilai X sama dengan 90 derajat tambah K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 1, ternyata hasilnya adalah, untuk K sama dengan 0 dulu ya. X sama dengan 90 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Dari sini ternyata kita peroleh nilainya 90 derajat. Kalau dicek 90 derajat, ada pada interval yang diminta oleh soal? Tidak ya, jadi ini bukan himpunan penyelesaian. Kalaupun kita hitung dengan K sama dengan 1, ternyata hasilnya itu, berapa hasilnya kalau digantikannya dengan 1? Hasilnya adalah 450 derajat. Tentu ini bukan himpunan penyelesaian. Nah, dengan demikian, maka kita sudah memperoleh nilainya ya. Jadi, HP yang kita punya itu ada 210 derajat dan satu lagi adalah 330 derajat. Nah, demikianlah penyelesaian untuk soal yang pertama ini. Nah, semoga bisa dipahami. Nah, untuk soal selanjutnya, diketahui persamaan tan X min 6 kotan X min 5 sama dengan 0 untuk X-nya itu lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Nah, tentukan nilai X yang memenuhi. Nah, karena di sini adalah pembicaraannya tan dan kotan, otomatis kita nanti akan mengarahkannya ke bentuk tan X sama dengan tan A. Nah, sebelum mengarahkan ke tan X dan tan A itu tentu kita harus mengubah dulu bentuk soal yang kita miliki karena di sini ada kotannya ya. Nah, bagaimana langkah penyelesaiannya? Kita tulis kembali dulu soalnya. Tan X dikurangi 6 kotan X dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, kotannya dulu ya, kita ubah dulu kotan. Masih ingatkah kalian perubahan dari kotan itu apa? Nah, kotan itu adalah 1 per tan ya. Nah, ini. Kotan itu adalah 1 per tan. Kali ini kita ubah menjadi 1 per tan X. Dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menghilangkan tan yang ada di penyebut ini? Nah, tentu caranya adalah kita kali semuanya dengan tan X. Otomatis ini menjadi tan kuadrat X. Kemudian di bagian ini berarti tannya habis. Sisa 6. Di sini adalah 5 tan X sama dengan 0. Nah, sudah sampai di sini, kita urutkan dulu ya. Berarti tan kuadrat X dikurangi 5 tan X, kemudian dikurangi 6, sama dengan 0. Seperti soal sebelumnya, kalau ada bentuk kuadrat, maka kita wajib untuk memfaktorkannya. Nah, bagaimana pemfaktorannya? Tentu di sini adalah tan X, di sini tan X, kemudian, nah yang cocok di sini adalah min 6, dan di sini plus 1. Nah, untuk selanjutnya berarti tan X ditambah 1 itu sama dengan 0. Otomatis di sini tan X sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kita cari tan berapa yang nilainya negatif 1. Nah,
Tan yang nilainya negatif 1 itu adalah tan 135 derajat. Nah, jadi ini kita simpan. Nah, sementara yang satu lagi, ini berarti tan X itu min 6 sama dengan 0, maka tan X sama dengan 6. Adakah nilai tan berapa yang bernilai 6? Nah, karena tidak ada tan yang bernilai 6, maka ini tidak perlu kita selesaikan. Nah, berarti kita akan melakukan perhitungan tan X sama dengan tan 135 derajat. Nah, ingat rumusnya. Rumus tan itu adalah X sama dengan A plus K kali 180 derajat. Otomatis di sini X sama dengan 135 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, kita akan substitusi untuk K sama dengan 0. Ternyata X sama dengan 135 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. Dan ini hasilnya adalah 135 derajat. Nah, 135 derajat ini apakah ada pada interval nilai X yang diminta pada soal? Nah, ternyata ada, sehingga 135 memenuhi sebagai himpunan penyelesaian. Nah, kalau kita coba K sama dengan 1, maka X sama dengan 135 derajat tambah 1 kali 180 derajat. Dan ini hasilnya adalah 135 ditambah dengan 180 derajat. Berarti itu adalah 315 derajat. Nah, 315 derajat ini apakah ada pada interval nilai X? Nah, karena dia melebihi 180, maka 315 ini bukan himpunan penyelesaian. Nah, kalau kita lanjutkan K2, K3, dan seterusnya, maka nilai X-nya akan semakin besar. Sehingga dapat kita simpulkan di sini bahwa himpunan penyelesaiannya itu adalah 135 derajat. Nah, cukup satu nilai sebagai himpunan penyelesaiannya. Nah, itu dia tadi untuk penyelesaian soal nomor 2. Semoga bisa dipahami. Nah, itu dia tadi contoh soal yang sering muncul pada persamaan trigonometri, dan ini ada beberapa latihan soal yang bisa kalian coba secara mandiri. Semoga dari penjelasan dua soal tadi bisa mengarahkan kalian untuk menyelesaikan dua soal ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye!